Sebelum bertemu Dokter Muhammad, setiap malam saya hanya tidur 2 jam. Bangun berkali-kali, tubuh lelah, kepala berat. Dan yang paling membuat saya khawatir, saya merasa kehilangan kendali atas alat vital saya. Selamat datang di program Hidup Sehat 365. Di sini semua kita setara, saling mendengarkan dan saling menguatkan. Sebuah komunitas untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya para lansia yang ingin menjalani masa tua dengan bermakna sehat dan penuh harapan. Hari ini saya sangat berbahagia karena bersama saya di studio adalah Bapak Darmawan Saputra, usia 62 tahun, berasal dari Bandung, Jawa Barat. Beliau adalah salah satu pasien saya yang telah mengalami transformasi luar biasa hanya dalam waktu 2 bulan. Bapak Darmawan, mari kita mulai dari awal. Apa yang Bapak rasakan sebelum memutuskan datang ke klinik saya? Saya sudah lama merasa lelah, dokter. Tapi sejak usia 60, keadaan makin memburuk. Saya sering terbangun tengah malam, jantung berdetak cepat, dan sulit untuk kembali tidur. Setiap pagi tubuh saya seperti tidak pernah benar-benar beristirahat. Dan saya malu mengakuinya, tapi alat vital saya sudah tidak seperti dulu. Saya merasa seperti kehilangan diri saya sendiri. Apa yang Bapak alami sebenarnya sangat umum di usia lanjut. Penurunan kualitas tidur, tekanan darah tidak stabil, dan gangguan fungsi organ merupakan bagian dari proses penuaan. Tapi itu bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Dalam jurnal Sleep Disorders in Older Adults oleh NHLBI tahun 2016, disebutkan bahwa lebih dari 70% lansia mengalami gangguan tidur, namun dengan penanganan yang tepat, kondisi ini sangat bisa diatasi. Kualitas tidur memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh, metabolisme, hormon, daya ingat, bahkan suasana hati. Ketika tidur terganggu, tubuh kita kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri. Dan alat vital pria yang sangat bergantung pada keseimbangan hormon, seperti testosteron, juga ikut terdampak. Di sesi ini, saya akan membagikan langkah demi langkah yang saya berikan kepada Bapak Darmawan, yang kini bisa kembali tidur nyenyak, tersenyum di pagi hari, dan merasa lebih kuat secara keseluruhan. Mari kita telusuri bersama perjalanan perubahan ini. Saya masih ingat jelas pertemuan pertama kita, Pak Darmawan. Waktu itu wajah Bapak tampak lelah, tetapi ada harapan di mata Bapak. Bisa ceritakan sedikit perasaan Bapak saat memutuskan datang ke klinik kami? Saya merasa sudah tidak punya banyak pilihan lagi, dokter. Saya tidak ingin terus bergantung pada obat tidur. Anak saya yang akhirnya menyarankan saya untuk mencari pendekatan yang lebih alami. Saat membaca tentang program Dokter Muhammad, saya merasa ada harapan. Tapi jujur, saya tidak terlalu yakin bisa berubah. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi, Pak. Langkah pertama untuk sembuh adalah mengakui bahwa ada masalah dan bersedia mencari bantuan. Di klinik kami, pendekatannya tidak hanya medis, tapi juga menyeluruh, melibatkan gaya hidup, psikologi, dan keseimbangan spiritual. Pada kunjungan pertama, kami tidak langsung memberikan obat. Sebaliknya, kami melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pola tidur, aktivitas harian, riwayat tekanan darah, sampai kondisi alat vital pria. Semua diperiksa secara sopan dan ilmiah. Hasilnya, pola tidur Pak Darmawan sangat terganggu, jam tidur tidak menentu, dan hormon melatonin serta testosteron kemungkinan besar tidak seimbang. Kami menggunakan pendekatan berbasis bukti dari Clinical Practice Guideline for the Treatment of Sleep Disorders in Older Adults yang diterbitkan oleh AASM pada tahun 2021. Panduan ini menekankan pentingnya intervensi perilaku sebelum intervensi farmakologis, khususnya bagi lansia. Langkah pertama kami tidak lain adalah menyusun ulang ritme biologis tubuh agar tubuh bisa kembali mengenali kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Kami sebut ini sebagai riset alami. Waktu itu, saya tidak menyangka perubahan kecil seperti waktu tidur dan cara saya bersantai di malam hari bisa membawa perubahan besar. Tapi dokter menjelaskan dengan sangat sabar. Itu membuat saya percaya dan mau mencoba. Salah satu langkah pertama yang saya berikan kepada Pak Darmawan adalah mengatur ulang jam tidur beliau. Banyak orang tua merasa wajar tidur larut malam dan bangun di pagi buta.
Tapi dalam ilmu kedokteran tidur itu bisa jadi awal dari banyak masalah. Saya memperkenalkan konsep jam tidur emas kepada beliau berdasarkan hasil riset tahun 2021 dari University of Exeter yang diterbitkan di jurnal European Heart Journal. Digital Health, tidur antara pukul 9 hingga 10 malam dapat menurunkan risiko penyakit jantung sebesar 12%. Alasannya, karena hormon melatonin yang mengatur siklus tidur dan memengaruhi organ reproduksi pria mencapai puncaknya sekitar pukul 9 malam pada usia lanjut. Tidur pada jam tersebut juga membantu tubuh memproduksi hormon testosteron dengan lebih stabil. Ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh, kekuatan otot, dan kesehatan alat vital pria. Waktu dokter menyarankan saya tidur jam 9 malam, saya agak kaget. Rasanya terlalu cepat, tapi saya mencoba. Minggu pertama memang belum mudah, tapi minggu kedua, saya tidur lebih nyenyak. Bangun pagi terasa ringan. Yang lebih mengejutkan, saya merasa vitalitas. Saya mulai kembali, seperti diberi kehidupan baru. Itulah keajaiban jam tidur emas. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk semangat hidup. Jika Anda yang menonton ini sedang menghadapi masalah tidur atau merasa vitalitas menurun, saya sangat ingin mendengar cerita Anda. Silakan tinggalkan komentar. Apa tantangan yang Anda alami? Sudahkah Anda mencoba tidur lebih awal? Apa hasilnya? Jangan lupa tekan tombol like dan daftar langganan di saluran ini. Bersama di program Hidup Sehat 365, kita bangun komunitas muslim yang kuat, sehat, dan penuh berkah. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah memberkahi setiap langkah Anda menuju kesehatan dan ketenangan. Setelah berhasil menyesuaikan jam tidur, langkah berikutnya yang saya sarankan kepada Pak Darmawan adalah membentuk rutinitas malam yang konsisten. Ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi cara memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktu istirahat telah tiba. Banyak orang terbiasa menonton televisi hingga larut malam, menggulir layar ponsel tanpa henti, lalu berharap bisa tidur nyenyak. Padahal cahaya biru dari layar elektronik menghambat produksi melatonin hormon yang membantu kita tertidur. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2020 menunjukkan bahwa paparan cahaya buatan 2 jam sebelum tidur bisa menunda rasa kantuk hingga 90 menit. Maka saya sarankan Pak Darmawan melakukan 3 hal sederhana. Setiap malam menurunkan pencahayaan ruangan. Setelah pukul 8 malam mandi air hangat, selama 10 menit lalu menikmati secangkir teh herbal yang menenangkan. Awalnya saya ragu. Saya pikir kebiasaan seperti ini tidak akan banyak membantu. Tapi saya tetap coba. Setiap malam saya mematikan televisi lebih awal mandi dengan air hangat, lalu duduk diam sambil minum teh jahe. Tanpa sadar tubuh saya mulai rileks dan mata terasa berat tepat pukul 9 malam. Rasanya seperti kembali muda. Rutinitas malam yang sederhana bisa memicu sistem saraf parasimpatis yang membuat detak jantung melambat, tekanan darah stabil, dan pikiran lebih tenang. Tidak perlu sesuatu yang rumit atau mahal. Yang penting adalah konsistensi. Dengan rutinitas yang tepat, tubuh kita akan belajar kapan saatnya terjaga dan kapan saatnya istirahat. Ini adalah bagian penting dari pemulihan alami dan Pak Darmawan telah membuktikannya dengan sangat baik. Selain tidur yang cukup dan rutinitas malam yang tenang, tubuh juga memerlukan stimulasi di siang hari agar ritme biologis tetap seimbang. Salah satu cara terbaik adalah melalui aktivitas ringan yang dilakukan secara teratur. Banyak orang mengira bahwa usia menjadi penghalang untuk bergerak. Padahal justru sebaliknya, tubuh yang tidak digunakan akan melemah lebih cepat. Menurut studi dari Journal of Aging and Physical Activity, tahun 2019 berjalan kaki selama 30 menit di pagi hari dapat meningkatkan kadar oksigen, memperbaiki sirkulasi darah, dan memperkuat kerja hormon-hormon utama. Saya menyarankan Pak Darmawan untuk memulai hari dengan jalan kaki santai di sekitar rumah. Tidak perlu cepat atau jauh, yang penting rutin. Saya dulu menghindari olahraga karena mudah lelah.
Tapi setelah dokter menjelaskan manfaatnya, saya mulai mencoba berjalan di taman dekat rumah setiap pagi. Awalnya hanya 10 menit, lalu meningkat jadi 30 menit. Setelah 2 minggu saya merasa tubuh lebih ringan, tidur malam lebih nyenyak. Dan yang paling saya syukuri, alat vital saya mulai berfungsi seperti sebelumnya. Gerakan ringan di pagi hari juga membantu tubuh mengenali waktu siang secara alami, membuat malam lebih mudah untuk tertidur. Olahraga merangsang produksi endorfin yang memberi rasa nyaman dan juga membantu menyeimbangkan hormon testosteron secara perlahan. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu tempat khusus. Taman lingkungan halaman rumah, bahkan koridor rumah, bisa menjadi tempat yang sempurna untuk mulai bergerak. Yang terpenting adalah niat dan ketekunan. Langkah kecil seperti ini bisa menjadi fondasi untuk perubahan besar. Pak Darmawan sudah merasakan manfaatnya. Kini saatnya Anda pun percaya bahwa tubuh kita meski menua tetap bisa bangkit kembali. Seringkali orang berpikir kualitas tidur hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelum tidur. Padahal lingkungan tempat kita tidur memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan istirahat malam kita. Saya pernah membaca sebuah studi dari Journal of Environmental Health tahun 2018 yang menyatakan bahwa suhu pencahayaan dan kebisingan dalam kamar tidur berperan penting dalam menentukan kualitas tidur seseorang. Idealnya suhu kamar tidur berada di antara 18 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 50%. Selain itu, cahaya harus lembut dan suara harus minimal. Ketika saya meninjau kebiasaan tidur Pak Darmawan, saya menemukan bahwa beliau terbiasa menyalakan televisi hingga larut malam, meletakkan ponsel di samping tempat tidur, dan membiarkan lampu menyala terang. Semua hal ini sebenarnya memperburuk kualitas tidur tanpa disadari. Saya tidak pernah menyangka bahwa hal kecil seperti lampu dan televisi bisa begitu mengganggu tidur saya. Setelah mengikuti saran dokter, saya mulai merapikan kamar tidur. Saya memindahkan televisi ke ruang tamu, mengganti lampu terang dengan lampu hangat, dan menyimpan ponsel di luar kamar. Hasilnya luar biasa. Kamar saya sekarang seperti tempat peristirahatan sejati. Saya tidur lebih cepat dan lebih dalam. Kamar tidur sebaiknya hanya digunakan untuk dua hal tidur dan hubungan suami istri. Ketika fungsi kamar bercampur dengan aktivitas lain seperti bekerja atau menonton berita yang menegangkan otak, tidak lagi mengasosiasikan ruangan itu dengan ketenangan. Saya juga menyarankan penggunaan tirai gelap untuk menghalangi cahaya luar serta memasang perangkat suara putih jika tinggal di area yang bising. Bahkan penggunaan aromaterapi seperti minyak esensial lavender bisa sangat membantu dalam menciptakan suasana yang menenangkan. Menata ruang tidur tidak memerlukan biaya besar. Yang diperlukan hanyalah niat untuk mengubah kebiasaan kecil demi manfaat besar. Tubuh kita akan berterima kasih saat diberi tempat yang layak untuk beristirahat dengan tenang dan penuh berkah. Setelah menyesuaikan jam tidur membentuk rutinitas malam, menjaga aktivitas siang hari, dan menata ruang tidur dengan baik, tubuh Pak Darmawan merespons dengan luar biasa. Tidur menjadi nyenyak, energi meningkat, dan yang paling penting, kembali merasa utuh sebagai seorang pria. Namun saya ingin menekankan satu hal penting. Jika Anda telah mencoba berbagai cara selama lebih dari 2 minggu dan masih mengalami gangguan tidur, kelelahan ekstrem, atau perubahan fungsi organ yang mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan menunda. Segera berkonsultasilah dengan tenaga medis yang terpercaya, karena bisa jadi itu adalah tanda dari kondisi yang lebih serius. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa kembali merasakan hidup yang utuh di usia ini. Dulu saya merasa kehilangan harapan. Kini saya bisa tidur tenang, bangun dengan senyum, dan menjalani hari dengan semangat. Saya merasa lebih dekat dengan keluarga, lebih percaya diri dalam beribadah. Dan yang paling penting, saya merasa bermanfaat lagi. Terima kasih Dr. Muhammad. Kisah Bapak Darmawan adalah inspirasi bagi banyak orang. Di Hidup Sehat 365, kami percaya bahwa setiap orang berhak hidup bermartabat.
Kami hadir untuk mendukung, membimbing, dan menguatkan siapa saja yang ingin menjaga kesehatan lansia secara mandiri dan berkualitas. Jika cerita ini memberi manfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Tekan tombol like daftar langganan dan kirimkan episode ini kepada orang tercinta. Semoga kebaikan yang kecil ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih atas waktu Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas niat baik Anda dengan keberkahan hidup dan ketenangan jiwa.